Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidaul Hasanah Buhari dengan NIM A1121011. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Anggini dengan NIM A111211017. Nama saya Melvanjalista dengan NIM A111211031. Nama saya Aldo Kristo dengan NIM A111211027. Perkenalkan, nama saya Fadlia dengan NIM A1112142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM A111211012. Perkenalkan, nama saya Andita dengan NIM A111211034. Pengertian sastra klasik. Sastra klasik adalah sastra yang berbentuk lisan yang tercipta dari suatu ujaran atau ucapan. Sastra klasik masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam pada abad ke-13. Sastra klasik termasuk bagian dari karya sastra Indonesia angkatan tahun 1870 sampai dengan 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langket, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya. Pada dasarnya, sastra klasik ini bersifat verbalisme, yaitu ujaran atau ucapan dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerima ujaran tersebut. Bentuk-bentuk sastra klasik antara lain: 1. Mantra. Mantra merupakan bentuk puisi yang dikaitkan dengan hal gaib atau mistis. Yang kedua, talibun. Talibun merupakan pantun yang terdiri dari 6, 8, atau 10 baris. Dan yang ketiga, gurindam. Gurindam merupakan sajak peribahasa yang terdiri dari 2 baris yang berirama. Dan yang keempat adalah syair. Syair merupakan bentuk puisi klasik akibat perubahan budaya Timur Tengah. Dan yang kelima adalah teka-teki. Teka-teki adalah cerita pendek yang menuntut adanya sebuah jawaban. Ciri-ciri sastra klasik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyebarannya dilakukan dari mulut ke mulut. Yang kedua, menggunakan anonim atau tidak diketahui nama penciptanya. Yang ketiga, perkembangannya secara statis lambat dan terbatas pada kelompok tertentu. Yang keempat, berkembang dalam banyak versi yang disebabkan karena penyampaian cerita yang secara lisan, seperti mistis atau asal-usul Melayu. Yang kelima, bersifat prologis, yaitu cerita yang disajikan tidak dapat dinalar dengan akal. Dan yang keenam, menggunakan ungkapan klise. Selain memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan sastra modern, karya-karya sastra Melayu klasik juga dibentuk oleh beberapa unsur intrinsik. Unsur-unsur ini umumnya terdapat pada karya sastra berupa proses seperti hikayat. Adapun unsur intrinsik sastra Melayu klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan pokok cerita yang menjadi dasar penyusunan cerita. Kedua adalah alur cerita atau plot, merupakan rangkaian jalannya kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab akibat dan logis. Terdapat beberapa jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Penokohan adalah pewatakan tokoh-tokoh dalam cerita. Latar merujuk pada waktu, tempat, dan keadaan terjadinya suatu peristiwa. Amanat mengacu pada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sastra klasik atau yang lebih dikenal dengan sastra tradisional merupakan sebuah karya sastra yang diciptakan sebelum masuknya unsur terbaru sastra. Sastra klasik merupakan sastra yang berkembang sebelum tahun 1920-an atau sebelum lahirnya Angkatan Balai Pustaka. Pada saat sastra klasiklah hadir, masyarakat masih terikat oleh adat istiadat dan masih sederhana.
Di sini saya akan menjelaskan karakteristik sastra Melayu klasik yang dimana dibagi atas 8, yaitu 1. Universal, 2. Klasik imitatif, ini adalah imitasi atau imitasi turun-temurun. 3. Tradisional, di mana pertahankan kebiasaan masyarakat atau adat kuno. 4. Didaktis, adalah pesan untuk mendidik masyarakat, baik pesan moral maupun pesan-pesan agama. 5. Disebar secara lisan, yaitu penyebab utamanya adalah bahwa pergerakan masa lalu sangat lambat dibandingkan dengan konvoy masyarakat di zaman modern. 6. Bernilai budaya setempat, yaitu menciptakan karya-karya sastra klasik Malaysia, biasanya membawa budaya lokal, sehingga dari sejarah yang kaya sastra klasik Malaysia, pembaca bisa mendapatkan gambaran moral dari orang-orang yang hidup di era sebelumnya. Selanjutnya 7. Bertemakan istana sentris, yaitu di mana menceritakan sosok ini biasanya adalah raja atau pangeran yang kuat dan kisah cintanya. 8. Anonim. Anonim dalam artian tidak mengetahui siapa penulisnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di masa lalu tidak banyak orang yang mengejar popularitas, sehingga penulis lebih berkonsentrasi pada penyajian karya yang berfokus pada fungsi cerita. Macam-macam sastra Melayu klasik. Untuk sastra Melayu klasik ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni bentuk prosa, sejarah atau silsilah, hikayat, sage, dongeng, legenda, fabel, mitos. Bentuk puisi, soneta, stansa, puisi, karmina, pantun, gurindam, seloka, talibun, bindal, mantra.